Oh nggak ada, alhamdulillah. Begitu jumpa berapa kali langsung cocok, langsung pindah. Oh langsung terus. Iya. Lama kali kan kadang nyocok. Bawa dulu jalan sana, jalan sini. Nak tahu awak sedalam-dalamnya tentang dia. Aduh, nak tahu sedalam-dalamnya. Bahaya itu. Jadi enggak. Kalau kita udah tahu nengok orangnya oke. Tapi nengok perilaku dia, sifat-sifat dia macam mana, nggak mungkin juga lah sering-sering ku datangi. Nanti kayak mana, banyak fitnahnya takut. Nah, akhirnya ditengok-tengoknya sebelah rumah dia itu rumah Ustaz Fahrudin itu kalau nggak salah. Aku tanya Ustaz Fahrudin karena dia Ustaz lah mungkin dia bohong kan. Nah, tapi jangan ya rumah yang di sini. Di sini tak tahu aku baru pindah aku kan itu. Nah, yang memang rumah yang lama lah, tetangga lama lah. Nah, tetangga lama. Tanya lah sama kita. Assalamualaikum, salam Pak Ustaz. Yo, gini Pak Ustaz, aku ada rencana nak minang anak ibu itu yang namanya si Solehah. Bagus. Jadi maksud gini Ustaz, aku kan udah tengok orangnya. Kalau orangnya oke lah Ustaz, kayaknya udah cocok lah aku rasa. Walaupun memang ya tidaknya cantik-cantik kali, tapi aku pun tak ngapal lah karena aku pun tak ganteng-ganteng kali. Nah, jadi yang menjadi persoalan sama aku Ustaz, kayak mana lah perilaku dia, akhlaknya cemana, karakternya seperti apa. Ah itu yang sulit sama aku. Nggak mungkin lah Pak Ustaz. Aku takut fitnah nanti kalau sering-sering aku datang. Nak sekedar mengetahui, kadang-kadang perempuan ini pun kalau pula sengaja awak datang di setelnya itu cakap sama pun, iya bang, gini-gini deh, iya bang, belum jadi, begitu jadi kayak petir suaranya. Nah, jadi nggak ukuran juga itu. Cuma betul boleh bilang, betul ya. Kalau yang jumpa-jumpa sama awak tuh cakap lembut-lembut, nggak ukuran itu. Bisa memang begitu, tapi bisa sistem-sistem. Jadi kalau mau tahu, yang aslinya, tak usah datang. Kita percayakanlah, bermusyawarah kita sama orang yang bisa kita percaya. Jadi begini, menurut Bapak, menurut Pak Ustadz, kira-kira kayak mana lah dia itu? Oh, wajib nggak kita bukakan ini? Wajib, karena dia bermusyawarah sama kita. Dia bertanya sama kita, nak meminang seorang perempuan, nak dijadikan istri, dia nggak mau main-main. Nah, bukan main-main deh, mau serius dia mencari istri betul-betul. Bukan nak main-main cari istri, bukan nak pacar-pacaran ini, mau menikah. Beda pacaran sama nikah. Nah, kalau kami Ustaz pacaran-pacaran aja, perkara nikah nantilah nomor 100. Itu apa kau datang ke rumahku kata Allah kan? Pacar-pacar, nah menikah, nak kepinang dia, gitu. Ceritakan yang kita tahu, yang kita tak tahu jangan ceritakan. Kenapa? Karena kita nggak bisa mempertanggungjawabkan sesuatu yang kita tak tahu. Jangan kata orang, kata orang. Orang yang bilang itu siapa? Aku pun tak tahu, katanya pun kata orang. Alah. Jangan, banyak kali tongkat estafet. Yang awak tahu aja lah. Oh, itu kami memang bertetangga lama udah. Kalau dia itu orangnya begini. Ceritakan yang tak eloknya, yang kita tahu. Tapi boleh juga lah ditimbahi dengan cerita eloknya, bak seimbang. Habis itu tinggal dia menentukan pilihannya tuh dia mau diteruskan meminang atau mau diberhentikan sampai di situ aja karena mungkin tak nyambung sama dia. Itu terserah dia, nggak urusan apa lagi. Ya urusan kita, itu urusan dia. Urusan kita menyampaikan sebatas yang kita tahu dengan sebenarnya. Kalaupun menyangkut aib, ceritakan aib.
Ustadz nggak menghibah itu, insya Allah menghibahnya halal. Kalau cerita riba ya pasti riba. Kenapa? Yang membukakan yang orang kan riba, tapi riba yang dibolehkan. Siapa membolehkannya? Syariat membolehkannya. Demi untuk apa? Menyelamatkan kawan nih, Mbak, supaya jangan sampai tertipu dia. Ceritakan. Udah kita ceritakan, tapi masih ondak juga dia sama itu. Ayahnya walaupun dia kayak gitu kata Pak Ustaz, aku mesti sama dia juga. Ya itu terserah. Tapi kau bertanya, aku jawablah kayak gini. Itu yang tua aku. Selebihnya kau lah pula. Kalau kau rasa bisa sabar kau ngadepi dia kayak gitu, kau bisa menerima dia apa adanya, ya lanjut. Tapi kalau tidak, jangan nyesal pulang hari. Udah aku jawab, udah aku ceritakan, dia itu karakternya seperti ini. Gak apa-apa lah Pak Ustaz. Ya udah, monggo silakan. Nah, tak usah kita halang-halangi lagi. Kecuali kalau memang ini bakal nyerumuskan dia kepada agama. Misalnya apa? Ini bisa membawa kepada menarik ke agama dia yang lama ini. Ini masuk Islamnya ecek-ecek aja ini. Dari mana kita tahu ecek-ecek? Antara dia dengan kawan-kawannya yang agama yang lama tuh memang sudah kita dengar pembicaraannya. Kita dengar sendiri, bukan kata orang. Aku itu kawin sama anak bapak, memang sengaja nak aku kawini. Sebetulnya aku bukan suka kali sama agamanya, enggak. Tapi gitu pun enggak apa-apa, aku ecek-ecek masuk Islam. Nanti setelah itu ku garap dia, ini target ini. Nanti bakal ku tarik dia ke dalam agama Kristen. Nah, kalau ini mesti kita tegas-tegas sama dia. Begini. Jadi Bang, ya mesti dibilang, jangan tak dibilang. Kalau tak dibilang udah susah. Apalagi kalau ini nggak menunggu, nggak usah menunggu dia nanya. Kalau memang sudah zon, apalagi yakin bakal berbahaya ini, baik laki-laki itu maupun perempuannya akan berbahaya. Akidahnya akan berbahaya, agamanya akan rusak ini. Nah kalau itu nggak nunggu dia minta musyawarah sama kita wajib menyampaikan itu sama dia. Jangan nunggu udah terjatuh kawan tuh baru gini. Ini sebetulnya udah lama aku mau bilang, ala bapak pun terlambat. Udah terjatuh anakku baru bapak bilang. Iya udah mau aku bilang, tapi takut aku nanti tersinggung klien. Perkara tersinggung tak tersinggung itu lain cerita, tapi ini bab wajib kita nyampaikan, nggak mesti harus diminta. Kalau sudah menyangkut masalah akidah, nah, itu nggak pala harus diminta-minta tuh, langsung bilang aja nasihati terus langsung, jangan kasih, hati-hati. Tapi bersedia dia mau masuk Islam katanya, tak ada, aku udah dengar sendiri dari mulut dia, ecek-ecek tuh masuk Islamnya dia. Dia bercakapkan gini, rekam lagi nih, kan? Betul kan? Tunjukkan terus aib si laki-laki itu yang ecek-ecek tadi. Tunjukkan terus, meyakinkan bapaknya. Tapi jangan bohong, apa yang ada. Lu selamatkan. Jangan gini. Begitu kawin ternyata masuk Kristen lah anak bapak tuh kan misalnya. Orang dia nggak nanya sama aku, orang dia nggak musyawarah, karena tadi ada situ. Ini nggak bab musyawarah lagi, bab menyelamatkan orang, bab jangan rusak akidahnya. Nggak mesti tunggu itu. Dia mau musyawarah atau tak musyawarah, wajib kita bilang supaya selamat keluarganya dari sesuatu kebinasaan. Dan sunnah membaca khutbah dahulu daripada meminang. Meminang itu khutbah. Sunnah membaca khutbah sebelum khutbah. Dan yang lain pula dahulu daripada akadnya, sebelum akad. Jadi dua ini, waktu meminang khutbah, ketika mau akad nikah khutbah, 2 kali khutbah. Apa isi khutbah tuh? Ya sekira-kira macam khutbah Jumat itulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Misalnya.
atau pakai wasiat takwa. Ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Amma ba'd. Adapun maksud dan tujuan saya dan keluarga datang kemari, atau saya yang mewakili atas keluarga Pak Anu sebagai ayah dari Ananda kami Siano, bahwa maksud kami adalah nak meminang salah seorang anak gadis yang ada di rumah ini, yang kalau saya nggak salah namanya si Polana. Ini pun dengan catatan mudah-mudahan kami jangan salah masuk, bahwa ternyata betul lah beliau belum dalam pinangan orang. Kalau seandainya sudah dalam pinangan orang, hari malam ini juga lah kami minta maaf, kami nak beranjak pulang lah ini. Yang sana penyambut pula sama. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ittaqullah amma ba'du. Tahu panjang kali. Banyak kali ya kalau bunga-bunganya mentang-mentang nggak usah, simpel aja. Toh yang dimaksud itu juga, tapi bunga-bunganya banyak kali. Sampai ada orang bilang gini, orang meminang aja pun satu panci air tuh sudah habis, tak selesai juga. Banyak, pantun sana, pantun sini. Boleh lah, itu kan bunga-bunga, Mbak cantik, Mbak enak ditengok, ya, bagian dari budaya pula kan, nggak apa-apa, boleh, selama dibingkai oleh agama kan, cuma jangan kepanjangan. Sayur gulai tak berbumbu pun tak enak, tapi kebanyakan bumbu enak juga, nggak enak juga, jadi pas sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau cerita soal-soal macam kayak gini, Ustadz Fahrudin lah kayaknya yang jagonya. Untuk telaki. Jadi siapa-siapa nak minang, bilang aja sama Ustadz Fahrudin. Bawa aja beliau, selesai. Gratis. Oh iya. Iya. Jadi pakai khutbah, cuman jangan kayak khutbah Jumat tuh pula. Ya, khutbah tuh diawali hamdalah, salawat, wasiat takwa. Udah itu aja. Habis itu maksud tujuan sampaikan. Nah sini pun gitu juga lah, menyambutnya hamdalah, salawat, wasiat takwa. Setelah itu terserah mau diterima tanpa syarat, atau diterima pakai syarat, atau dipending. Nah itu dia lah. Nah misalnya dipending, gini lah ya Pak, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas penghormatan Bapak yang hadir ke rumah kami untuk hajat hati nak meminang anak kami. Tapi karena memang anak kami belum ada cerita tentang hal itu kepada kami, kayaknya kami perlulah rembukan musyawarah dulu. Karena yang nak menikah pun dia bukan kami, jadi kami pun tak bisa memaksakan apa yang menjadi kehendak kami. Kalaupun seandainya kami setuju, mudah kami musyawarahkan juga lah sama dia. Mohon maaf, insya Allah nanti jawabannya akan kami berikan kira-kira sebulan akan datang. Sudah pending. Tahu-tahu belum sampai sebulan di tekong kawan. Wah ini cocok kalau yang ini, kalau yang lalu masih pikir-pikir, kalau yang ini udah nggak pikir-pikir, udah mantap ini, diterima. Boleh. Kenapa? Belum dipositifkan yang sama, nggak apa-apa ini diterima. Jadi kalau awak lah yang dapat kayak gitu marah, kamu ya datang ini, kau laki-laki, aku pun laki-laki. Kau jantan, aku jantan. One by one. Kau tekong-tekong pula. Itu calon mertuaku tuh bilangnya sebulan. Kau masuk segala sebulan lah. Oh ini main cepet-cepet aja tekong-tekong. Kalau udah sebulan ditolaknya, kau masuk, aku gak sakit hati. Tapi belum lagi ada cerita sambungan, tiba-tiba kau menyambungnya. Boleh gitu.
nggak boleh. Nah, jawab. Kalau pun ditekong biar aja lah, berarti nggak jodoh pun ya. Atau ditekong-tekong orang. Ada. Jadi sunat itu ada khutbah. Paslon fi arkanin nikah wa ghairiha. Ini satu pasal menyatakan tentang rukun-rukun nikah dan yang lainnya. Wa ghairiha wa ghairi arkanin nikah. Nah, haknya balik dhamir ke arkan. Makanya arkan jamak taksir. Hukumnya kalau didomirkan dia hukum mufrad muannas. Makanya pakai kata dhamir hak. Ini satu pasal pada menyatakan segala rukun nikah dan yang lainnya, yang lain dari rukun nikah. Maksudnya hal-hal yang terkait dengan rukun nikah. Bermula rukun nikah itu 5 perkara. Ini wajib tahu yang mau nikah ini. Wajib tahu yang mau nikah. Banyak yang belum nikah. Wajib tahu. Mana tahu, kadang-kadang awak kan nggak kepikiran ke situ. Tiba-tiba ditanya tuan kadi itu berapa Ustadz rukun nikah tuh. Aduh, sebentar lah aku tengok kitab Batlaul Badrin. Janganlah. Jangan ditengok lagi Batlaul Badrin itu sudah masuk di kepala. Jadi masukkan ke kepala. Kalau udah niat. Mana dia yang dimatu? Pertama suami. Iya calon lah kita bilang dulu ya karena belum nikah. Calon suami, calon istri, wali, ada 3 ya. Dan 2 saksi. Kemudian yang kelima sighah. Sighah itu isinya 2. Ijab dari si wali, qabul dari suami. Nah itu aja. Suami, istri, wali, 2 saksi, sighah. Sighah itu akad nikah. Ijab dari si wali, kunikahkan kepadamu, nah itu wali. Kuterima nikah, nah itu qabul. Gabungan dari keduanya ini disebut sighah atau akad nikah. Dah itu aja. Ini banyak kali. Masih ingat kan? Masih. Jangan karena mentang-mentang udah nikah tak perlu lagi mulai ingat-ingat tuh udah lewat. Mana tahu nak nambah lagi gitu. Dan disyaratkan pada sighah harusnya karena urutannya suami maunya disyaratkan pada suami, makanya gitu ya. Ini lompat pula, yang harusnya diawalkan dibikin pula belakangan, yang belakangan dibikinkan di luar. Nah, entah apa maksud pengarangnya begitu. Nah, mungkin dianggap sighah ini lebih utama karena inti di situ dia. Dan disyaratkan pada sighah barang yang disyaratkan pada sighatul bai'. Macam mana disyaratkan pada akad jual beli, begitulah syarat akad dalam nikah. Gimana itu? Seperti itu. Dan setengah daripadanya, sebahagian daripada syarat sighah bai', begitupun sighah nikah, jangan ditaklikkan. Jangan ditaklik, digantung. Jangan digantung. Kunikahkan kepadamu anak kandungku manakala terbit matahari besok pagi. Kenapa besok? Gini hari dibilang besok, gantung. Taklik. Enggak, kalau gitu enggak sah. Kalau memang bapak nak menikahkan aku besok terbit matahari, besok aja lah pak. Ini hari tahu saya dulu. Besok aku datang lagi. Disambut pun percuma, enggak sah itu. Ditaklik. Tapi kalau talak ditaklik sah itu. Sekali lagi lah kau berutang, karena capek kali lakinya main utangannya, belum lagi malunya. Bayangkan 1 hari 10 yang menagih yang utang suaka.
kredit tuh. Terakhir kereta awak pun dijual lah, udahlah, bikin malu aja kok. Jadi ini udah habis lah rasa-rasanya kesabaran lagi. Keluarlah taklik tadi. Sekali lagi kau berutang, jatuh talak. Hari itu berutang nggak? Belum. Kapan aja lah. Sekali lagi, sekali pula tuh. Kalau 10 kali kau lagi berutang, ya nunggu 10 lah. Ini sekali katanya, begitu berutang sekali jatuh itu. Jadi sirat talaknya yang ditaklik itu sah, cuman bergantung jatuhnya. Ucapannya sah dalam mentalak, tapi jatuhnya bergantung. Gantungnya kemana? Ya tergantung isi gantungannya. Tadi dibilangnya kalau utang, ya tergantung kalau utang. Kalau nggak utang-utang, ya nggak jatuh. Rupanya udah lupa bro, kan udah lama kali, 5 tahun berlalu. Pas ini kena dampak virus corona dia, lakinya kena PHK, tak kerja. Istrinya ngambil kebijakan, nggak mungkin juga lakiku tak kerja tak makan. Kalau gitu udahlah nggak apa-apa lah, utang lah. Bu, aku utang lah dulu ya bu, ya belanja nih, insya Allah di laki aku dapat kerja aku bayar. Oh boleh, berutang sih. Begitu berutang, bawa pulang, ya tapi aku nggak ngasih belanja. Kenapa kau bisa belanja? Berutang atau Allah, ya Allah deh, utang pula deh, utang bang. Tapi udah aku bilang kalau berutang kau sekali lagi, jatuh talak. Ya Allah, aku nggak ingat bang. Itulah kau lain kali kalau macam-macam kau bilang dulu aku jatuh. Maksudku sebetulnya pun bukan utang kayak gini, tapi kan maksud itu dalam hati yang diucapkan nggak dibilang kan. Sekali lagi kau berutang kan nggak dibilangnya, kecuali kalau kan nggak ada gitu. Nah, begitu dibilang umum asal utang jatuh. Walaupun berutang karena laki tak kerja. Jadi ada yang bertanya, jadi kayak mana lo Ustaz? Kan nggak mungkin nggak makan. Jadi kayak mana itu kalau gitu? Suruh lakinya berutang. Ya kan? Kalau kau yang berutang, tapi kalau laki yang berutang, nggak apa-apa. Nah, suruh laki yang berutang. Itu laki yang berutang. Jadi bang bukan akan nggak mau bang. Kalau nanti aku yang berutang, walaupun abang yang bayar, kalau abang jatuh, abang aja lah. Kalau abang nggak punya nyali untuk berutang nggak apa-apa kawani, tapi abang yang berutang ya. Aku mau bilangkan belanjaannya aja, tapi yang bilangkan utangnya abang ya. Ayo kawani, ayo. Ya. Bu, ini. Ya bu ya, saya berutang untuk waktu insya Allah ada rezeki saya bayar. Ya Allah. Merah padam juga kalau kita fiti mau jatuh tanah apa belum kan? Atau laki cari utangan duit, Mbak, supaya bisa ngasih belanja istri. Begitulah caranya. Jangan istri ngambil kebijakan berutang, ngambil utang sendiri, walaupun mungkin nanti laki yang bayar tanpa persetujuan laki yang utang. Nah kalau itu jatuh tanah. Maka hati-hatilah. Hati-hati. Apa yang keluar itulah yang berlaku. Katakan hari Sabtu nih bang, kami mau reuni bang. Reuni apa? Pergi sama kawan-kawan bang, yang tamat SMA, alumni SMA bang. Tamatan tahun 90-an bang. Kemana? Perapat bang, perapat bang. Cuman gini bang, kami sepakat dalam musyawarah itu lewat WA grup bang. Sepakat kami pergi Sabtu, pulang Minggu sore, kemungkinan sampai malam Senin bang. Kemudian kami sepakat tak boleh bawa keluarga. Yang punya laki jangan dibawa, yang punya istri jangan bawa.
Maksud tujuan Bang, kami ingin menciptakan seolah-olah ini masih suasana kita SMA dulu. Datang sini lagi. Itu ini gila itu. Usah kau pergi. Iya Bang, nggak bisa Bang, udah semangat kami Bang. Aku tetap pergi. Oh gitu. Beranilah kau pergi. Jatuh talak kalau. Bukan begini, pigilah kau talakkan kau nanti. Itu lain lagi. Itu bukan talak talak, itu ngancam. Mau disatukan talak. Ini enggak gitu. Pigilah kau jatuh talak. Pigilah kau ke perapat. Pigi juga lah kau perapat. Jatuh talak. Aduh. Apa juga nih? Di teleponnya kawan-kawan. Woi. Kan kawan kan gitu, boy kan. Aku dibilang laki kok kayak gini, boy. Gimana nih? Kalau laki-laki kan bro kan gitu. Kalau perempuan nggak bro ya, boy. Ini kacau lah aku gara-gara keperapat sampai bercerai aku sama laki. Kok nggak mau lah aku kalau kayak gitu. Rupanya kawannya pernah ngaji, dengar ceramah Ustaz, talak gampang itu. Bisa kita pikir nggak jatuh talak. Gimana caranya? Jangan ke rapat, terus lagi kita. Laki kamu cuma bilangnya, pigilah kau ke perapat tuh, jatuh talak kau kan gitu katanya. Kan kalau ke perapat katanya, kita tuh haluan, jangan ke perapat, terus lagi. Jadi kan nggak sesuai dengan isi talak laki kau tuh aman kita. Jangan batal lah, masa batal gara-gara itu aja. Aman pergi ke prestasi. Nggak jatuh lah memang. Cuman durhaka dia. Mana tahu mengguling pula mobil tuh ke jurang. Nah, mati pasti gitu. Karena durhaka. Ati Allah wa ati Rasul. Wa ulil amri. Kira-kira lakinya ulil amri lah itu ya. Patuhi suami selama suami tidak mengajak kepada kemaksiatan. Jadi kalau dia nggak patuh sama suami, pergi tanpa izin suami, sementara pergi pun bukannya pergi yang untuk yang apalah kita bilang untuk yang wajib. Nah, ini nggak boleh. Memang tidak jatuh talak, cuman perginya berdosa. Andai mati dalam dosa, fasik. Jadi kalau menjelaskan kaji, Ustadz Farudin sampai kandas, jangan segitu aja, nanti dibikin orang betul. Habis itu pulang, memang tak jatuh talak, tapi berantem, jatuhnya udah pulang. Udah ngaji apa Ustadz Farudin, kata Ustadz Farudin tak jatuh. Abang bilang kan keperapat kan, kami tidak, kami ke Prastagi katanya. Nggak jatuh jadi deh, nggak jatuh kata Ustadz Farudin. Ya udah sekarang aku jatuhkan. Nah. Bodoh kali ya, tinggi juga. Ya udah nggak apa-apa, kata Ustaz Fadil nggak jatuh kan. Nah sekarang jatuhnya aku bikin. Cari kau. Nah jadi jangan tanggung-tanggung jelaskannya, tuntaskan. Tapi hati-hati, memang tak jatuh. Tapi sepulang itu kalau marah dia jatuhkan, jatuh itu. Jadi supaya jangan pergi maksudnya. Nah, jadi kalau tanggung kita, wah dapat ilmu aku terakhir ilmu untuk melawan laki. Ilmu melawan laki. Nah, jadi kalau taklik talak sah, tapi kalau taklik akad nikah tidak sah, nggak boleh ditaklik. Dan ditakkitkan dia, takkit waktu berwaktu, berjangka waktu. Kunikahkan kepadamu anak kandungku sekolah anak selama 1 bulan. Maharnya sekian dibayar tunai. Ku terima nikah si polana selama 1 bulan, maharnya sekian dibayar tunai. Kalau itu enggak, ini namanya apa? Mut'ah. Ini dulu pernah memang dibolehkan karena perang, tapi belakangan dinasahkan hukumnya. Cuman kalau Syiah masih tetap membolehkan itu Syiah. Kalau kita enggak. Jadi kalau itu disebutkan dalam akad nikah, jangka waktunya itu tidak bisa. Ada yang bertanya, Ustadz Cina buta gimana?
tidak buta. Itu kan sengaja Ustaz direkayasa. Bahkan waktunya pun dia mengatur. Awak disuruhnya jadi suami mantan dia, tapi semua serba dia ngatur. Ya bang, abang kan dah mentala istri abang salah 3. Jadi sebetulnya abang masih suka sama dia. Dia pun dibilangnya masih suka sama abang. Menderita kali abang rasa kami ini. Gak bisa balik. Udah aku tanya sama Ustaz. Kata Ustaz tak bisa. Rujuk gak bisa. Nikah baru pun gak bisa. Kata Ustaz tuh bain kubro ini. Jadi harus melibatkan pihak ketiga. Apa maksud pihak ketiga tuh bang? Nah setelah habis idah dari abang yang talak 3 tuh, katanya dia mesti menikah dulu sama laki-laki lain. Itu pun tidak pula menikah saja, mesti campur pula. Setelah campur pun kalau dijatuhkan talak pula. Nah itu pun setelah habis idah lah dari suami yang kedua tuh baru boleh menikah sama abang. Kalau lah orang lain yang menikahi kakak kau itu dek, alamat nggak ada harapan bisa abang balik lagi. Soalnya kakakmu kan kau tengok cantik kakak kau tuh. Nah jadi abang minta tolonglah kau lah ya yang menjadi suami yang kedua. Jadi menikahlah kalian. Cuman itulah pahamlah kau. Apa itu bang? Ya setelah menikah campurnya sekali aja, jangan kali-kali. Kan sekedar syaratnya ini. Kemudian pun pakai pengaman lah. Nanti hamil pula kakak kau, lama idahnya nanti. Nah, pakai pengaman. Nah begitu udah langsung kau jatuhkan talak malam itu juga. Jangan sampai besok. Tapi baru pikiran kau nanti. Nah begitu selesai campur plan, langsung kau jatuhkan talak. Nah besoknya kau telepon abang, abang siapkan 5 juta untuk kau. Oh, gimana mau? Ecek-eceknya mikir, sebetulnya nggak mikir nih. Kerja enak dapat duit. Ya kalau abang percaya sama aku terserah abang lah. Kalau aku oke aja. Ah ya udahlah kau aja lah, abang percaya. Akad nikah. Dalam akad nikah dibilang, kunikahkan kepadamu anak kandungku si Polana selama 1 jam saja, maharnya sekian dibayar tunai. Apa begitu di dalam akad nikah? Enggak. Akad nikahnya macam mana? Biasa. Kunikahkan kepada anak kandungku si Polana mahar sekian tunai. Kuterima nikah si Polana mahar sekian tunai. Dah, disebutkan jangka waktunya? Tidak, karena tidak disebutkan jangka waktu dalam akad nikah. Itu kan janji-janji di luar akad nikah. Ini enggak mengganggu sahnya nikah. Sah nikahkan. Makanya kalau tiba-tiba berubah pikiran, enggak mau dia menceraikan, ya sah-sah. Enggak ada masalah. Karena janji di luar akad nikah tidak mengganggu sah nikah. Tiba-tiba ditelepon pula besoknya. Ih enggak ngangkat. Tahu-tahu bukan cuma nggak ngangkat, mati. Aja besok juga tak bisa, tukar kartu dia. Tanya kemana? Oh, aku dengar katanya bulan madu orang tuh. Allah mak, masya Allah. Ya udahlah. Mantan istri bilang, jangan aku ceritakan, udah cocok kita berasa. Sama dia aku takut ya, seram namanya. Tiap hari aku mau balik itu sebetulnya karena pertimbangan anak aja. Tapi aku tengok anak-anak pun udah cocok pula sama abang katanya. Udah aku tanya kayak mana kau rasa? Ini anak ayah kau, jadi ayah kau apa yang baru ini? Yang baru aja lah mak katanya. Nah aku begitu apalagi aku udah lah, usah cari lagi takut. Enggak ceri. Boleh? Boleh. Cuman dicerikan pun boleh? Boleh. Cuman kalau direkayasa sebelumnya ada hadis Nabi itu la'anallahul muhallila wal muhallala, dilaknat Allah si muhallil dan si muhallala. Muhallil itu itulah suami yang kedua tuh, muhallala yang dihalalkan untuk dia.
Siapa itu? Itulah suami yang talak 3 tuh. Ketika mereka yasa yang seperti ini, kedua-duanya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi laknat itu tidak menggugurkan akad nikah yang seakan lafaznya kan nggak ada bilang-bilang berapa jangka waktunya. Ini dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Ya dengan sebab perbuatan itu dia kena laknat. Jadi isi laknat itu ya kebencian Allah sebenarnya. Kebencian Allah. Ya takut juga lah. Nanti kalau Allah benci, imbas dari kebencian Tuhan tuh kemana-mana. Bisa saja yang selama ini masih dapat hidayah dicabut Tuhan hidayah. Bisanya yang tadinya rajin ke masjid, sebelum azan tuh udah terduduk dia berzikir di masjid. Sekarang tak nampak lagi jalan ke masjid, lewat. Kok bisa begini? Nah, ini pengaruh daripada bisa jadi karena benci Tuhan menengoknya, akibat dari kena laknat. Jadi segala jalan-jalan kebaikan itu tercegah dari bisa. Itu imbas dari laknat. Bisa dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, pokoknya takutlah kita. Bisa imbas terkait dengan kehidupan dunia, bisa juga nanti terkait dengan kehidupan akhirat. Nah, jadi kita takutlah. Nauzubillah. Baik, jadi takkid itu nggak sah dalam akad nikah. Dan disyaratkan lafaz yang dimustahkan daripada tazwij dan nikah. Lafaz tazwij atau ingkah atau nikah. Terserah mau lafaz apa dia, mustahnya, pecahannya. Kalau ibarat bahasa Arab kan ada mustah dari kalimat asal. Kalimat asalnya masdar. Maka pecahan dari masdar itu bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari, bisa fi'il amar dan seterusnya. Boleh pakai mustah itu pun boleh. Seperti katanya jawas tukah, ku kahwinkan kepadamu binti Polana, anak perempuanku yang bernama si Polana. Nah itu udah bisa, karena itu tazwij itu kalimat masdar dari zawaza yuzawizu tazwizan. Mustaq dari itu berarti dibikin sini fi'il madhi, zawaztuka. Zawaztuka, ku kahwinkan kepadamu binti, anak perempuanku si Polana. Atau angkah tuka, angkah. Maka masdarnya ingkah. Af'ala yufidu if'alan, angkaha yungkihu ingkahan. Ingkah itu masdarnya, tapi boleh dimustahkan kepada fi'il madhi. Jadi angkah tuka, angkah tuka, ku nikahkan kepadamu. Kalau tadi ku kahwinkan kepadamu. Kalau orang dulu digabung itu, ku nikahkan, hanya pun mesti hak kecil. Karena ini hak kecil itu kan, jangan ku nikahkan. Jangan ku nikahkan. Jadi berubah arti gitu. Takut nanti kesalahan. Ditimpa lagi dan ku kahwinkan. Kalau gitu bahasa ejaan lama. Bukan ku kawinkan, ku kahwinkan. Ku nikahkan dan ku kahwinkan akan dikau akan anakku si Polana, maharnya sekian tunai. Gitu kalau orang dulu begitu. Dua-dua dibilang, nikahnya juga, kahwinnya juga ya. Tapi nggak mestilah salah satunya aja. Tidak boleh dengan kalimat yang lain. Misalnya begini, kuhalalkan kepadamu anakku si Polana, maharnya sekian tunai. Kuhalalkan, nggak sah itu. Karena lafaz akad nikah itu cuma dua, kalau nggak ingkah, tazwij. Kuhalalkan itu nggak termasuk lafaz akad nikah.
Ya, kalau itu dilafazkan ya nggak bisa. Walaupun kalau sudah dinikahkan halal nggak? Halal. Tapi jangan dibilang halal. Nah, jangan. Jadi maka dan jikalau bahasa ajam sekalipun nggak pakai bahasa Arab dia, karena nggak paling ngerti dia bahasa Arab. Angkah tuka binti Polana atau zawaz tuka binti Polana, itu bahasa Arab. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa ajam. Apa itu bahasa ajam selain bahasa Arab? Bahasa ajam namanya. Bahasa Inggris ajam, Prancis ajam, Cina ajam, Indonesia ajam. Pokoknya selain bahasa Arab ajam itu. Makanya bahasa di dunia ini cuma dua, nggak banyak-banyak. Apa itu? Bahasa Arab dan bukan bahasa Arab. Iya kan? Selain bukan bahasa Arab itu bahasa apa? Oh iya banyak kan itu. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa apapun jadi. Cuman kalau dia bukan pakai bahasa selain bahasa yang dikenal, itu baik dua toroh suami dan istri nggak paham bahasa itu. Begitupun saksi nggak paham bahasa itu. Jangan dia tak paham, ditanya bagaimana saksi, entah tak tahu pun tak apa yang kalian bilang katanya. Yang satu pakai bahasa Jerman, yang satu pakai bahasa Prancis. Saksinya orang Indonesia. Tak pernah dia belajar apapun dari bahasa itu selain bahasa Indonesia. Begitu tak apapun. Kalau bahasa Inggrisnya, Perancisnya kayak mana tuh? Aku nikah sama mana? Masa boleh minta tolong. Itu juga oh. Gitu ya. Datang kita lah diminta mentang-mentang ustadz kan paten lah ini saksinya ustadz, karena saksi itu nggak boleh yang fasik, saksi itu nggak boleh yang jahil, mesti yang alim. Nah, jadi bisa tahu dia hukum tuh. Nah, cocok Ustaz Farudin aja lah, Ustaz Farudin. Tapi awak tak ngerti bahasa orang tuh. Begitu ditanya lah, gimana saksi? Apa aku bilang tak ngerti, aku tahu kata orang ini. Nah, ini saatnya itu pula. Bahasa apapun boleh, tapi yang terlibat nggak paham dia. Termasuk antara mempelai laki-laki dengan walinya. Kalau beda bahasa orang itu boleh nggak apa-apa. Cuma kedua belah pihak saling mengerti isi kalimat yang diucapkan dalam sigot talak itu. Dalam sigot nikah itu. Nah, cara itu. Sekalipun ya. Yang dipahamkan maknanya oleh dua yang berakal. Nah, jadi antara mempelai laki-laki dan wali harus sama-sama paham. Kalaupun itu mau diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Dan dua saksi, nah, sama dua saksi semua harus paham. Kalau nggak paham nggak bisa, nggak sah. Kemudian dan jika tahu oleh dua yang berakal itu bahasa Arab sekalipun. Yang satu tamat Yaman, ayahnya tamat Mesir. Yaman bisa bahasa Arab, Mesir bisa bahasa Arab. Nah, bisa. Tapi orang itu tak mau pakai bahasa Arab. Nah, kita pakai bahasa Indonesia ya biasa-biasa. Siapa kata Salman itu? Pakai bahasa Indonesia, salah? Salah. Nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah. Yang penting bahasa itu dipahami oleh masing-masing pihak. Siapa masing-masing pihak dimaksud? Mempelai laki, wali, dan dua saksi. Seginilah dulu ya. Jam 11 lewat 10, lewat 10, lewat 13. Jadi begini. Tadi Ustadz Dayat bilang bahwa abang dan kita, Bang Syahriat ya, ada hajat untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi maksud dan tujuannya membangun musola. Nah, selanjutnya insya Allah nanti akan dibikin perumahan di jalan apa? Jalan Benteng Hilir ya. Mungkin tahu lah kita itu semua ya. Jadi seiring karena
kasus corona ini ya barangkali, sehingga usaha itu agak terhenti sejenak. Harapan beliau kepada kita semua, mudah-mudahan di antara kita ini makbul semua lah doanya nih. Nah, minta mohon doa mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, dimudahkan usahanya kembali, sehingga apa menjadi cita-cita dan maksud tujuannya insya Allah tercapai dengan sebaik-baiknya, tidak ada kendala, dikasih banyak kemudahan-kemudahan oleh Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban مباركا جميلا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة خصوصا على أخينا شهريا يا الله خصوصا على أخينا شهريا يا الله خصوصا على أخينا شهريا يا الله يسر أموره يا الله يسر أموره يا الله أمور الدنيا والدين والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.